Persiapan tim nasional Indonesia di ronde ketiga nggak mendapatkan dukungan dari negara Asia Tenggara. Sebaliknya, skuad Garuda malah dicemooh sebagai tim sombong karena meremehkan ajang ASEAN Cup. Padahal PSSI bersama Sintayong punya target jangka panjang agar para pemain muda bisa bersaing dan mendapatkan kesempatan di level internasional. Cetak Gol coba merangkum persiapan timnas Indonesia menurunkan pemain muda saat negara Asia Tenggara sibuk di ASEAN Cup sebagai berikut. Dikata sombong karena anggap ASEAN Cup nggak level. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang memastikan diri lolos ke ronde ketiga. Tim nasional Thailand dan Vietnam yang biasa menggendong tersingkir lebih cepat di ronde kedua. Skuad Garuda mengukir sejarah hebat karena untuk pertama kalinya melangkah ke ronde ketiga. Sintayong mencatatkan rekor sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia berjaya. Coach Shin sudah menyadari tantangan berat yang akan dihadapi oleh skuad Garuda di ronde ketiga. Menurutnya nggak ada lawan yang mudah mengingat Indonesia tergabung di dalam grup neraka. Nggak heran Coach Shin ogah memprioritaskan ajang ASEAN Cup 2024. Sintayong bersama PSSI dikabarkan bakal menurunkan pemain pelapis yang mayoritas berisi punggawa muda. Supardi Nasir meyakini jika keputusan tersebut sangat tepat untuk timnas Indonesia. Pemain Nusantara United FC ini mengatakan gak ada perbedaan kualitas antara pemain muda dan senior. Namun rencana PSSI dan Sintayong malah mendapatkan cemoohan dari berbagai media Asia Tenggara. BGTV menuliskan Indonesia gak layak lolos ke ronde ketiga. BGTV menganggap tempat yang layak untuk skuad Garuda yakni bermain di ASEAN Cup. Soha.vn juga menyebut timnas Indonesia terlalu sombong karena nggak membawa pemain intinya. Mereka mengejek Indonesia yang belum bisa juara AFF namun memasang target yang ketinggian. Soha juga menilai pasukan Sintayong takut dibantai Vietnam yang menurunkan pemain inti. Soha pun menyarankan Indonesia untuk fokus di ASEAN Cup demi memuaskan hasrat para penggemar. Menurunkan pemain muda demi target lebih bergengsi. Kabarnya Indonesia bakal menurunkan skuad U22 untuk bermain di ajang ASEAN Cup. Sintayong berharap para pemain tersebut bisa berkembang untuk karir level internasional. Alasan menurunkan pemain muda adalah agar para pemain senior bisa fokus di ronde ketiga. Coach Shin punya target besar bisa meloloskan timnas Indonesia ke ronde 4. Apalagi peluang skuad Garuda lolos cukup besar dengan aturan baru di ronde ketiga. Adanya 6 tim yang bermain di 10 laga membuat peringkat keempat punya peluang lolos ke ronde 4. Sintayong juga punya keuntungan karena bisa memilih pemain muda secara bijak. Coach Shin bisa melihat potensi dari talenta-talenta muda di berbagai kelompok usia. Sebut saja ada Jens Revan yang berpeluang bakal diturunkan pada ajang ASEAN Cup. Sebab sang pemain tampil gacor bersama timnas Indonesia U19. Saat gelaran ASEAN Cup U19, Revan berhasil melesakkan 4 gol. Ketajaman sang bomber akan menjadi kekuatan tambahan bagi lini depan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Namun langkah Revan untuk membela timnas Indonesia senior harus sedikit terhalang. Pasalnya, pemain berusia 18 tahun ini diprediksi bakal sulit mendapatkan izin dari Dordrecht U21. Sebab pertandingan ASEAN Cup 2024 berbenturan dengan jadwal pertandingan di Liga Belanda U21. Perbedaan target negara Asia Tenggara. Target Indonesia di ASEAN Cup justru berbeda dengan beberapa rival Asia Tenggara lainnya. Sebut saja tim nasional Malaysia yang menganggap serius turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Skuad Harimau Malaya menargetkan bisa meraih gelar ASEAN Cup sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia 2027. Oleh sebab itu, Malaysia mempersiapkan segalanya dengan membuat turnamen Piala Merdeka. Turnamen ini bertujuan untuk bisa meningkatkan performa untuk bersaing di peringkat FIFA Indonesia. Akan tetapi turnamen ini dianggap nggak bergengsi oleh publik negeri jiran.
Buktinya sampai-sampai pihak penyelenggara memberikan diskon kepada para fans. Tim nasional Thailand yang dikenal Raja ASEAN juga sangat serius bisa memenangkan gelar ASEAN Cup. Skuad Gajah Putih sempat berencana mengundang negara 100 besar dunia. Sama seperti Thailand, VFF selaku Federasi Vietnam juga berhasrat ingin membawa pulang trofi ASEAN Cup. Trofi ini bisa menjadi pelipur lara skuad The Golden Star yang gagal lolos ke ronde ketiga. Presiden VFF yakni Tran Quoc Tuan sampai-sampai melobi para petinggi klub agar bisa melepas pemainnya. Ajang uji coba pemain demi masa depan yang cerah. Berbeda dengan Indonesia yang justru menjadikan turnamen ASEAN Cup sebagai uji coba. Hal ini dinilai menjadi pengalaman positif untuk para punggawa Garuda Muda. Sintayong bisa memperluas opsi pilihannya untuk dipanggil ke tim nasional senior. Pelatih berusia 53 tahun ini nggak perlu lagi untuk memotong satu generasi di skuad Garuda. Rencananya untuk membawa skuad muda di ajang ASEAN Cup sebenarnya sudah disiapkan sejak awal. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir saat diwawancara. Bersumber dari Bola Sport, Ketua PSSI tersebut mengatakan semuanya sudah masuk perhitungan. Erick Thohir berujar timnas Indonesia harus berani menggunakan pemain muda. Ajang ini juga bisa membuat kompetisi Liga 1 semakin dikenal dan bersaing. Stefano Lillipali yang tampil gacor di Borneo FC Samarinda diprediksi bisa kembali membela timnas Indonesia. Hoki Caraka juga bisa menunjukkan kemampuannya setelah sulit mendapatkan tempat di timnas senior. Namun skuad Garuda diprediksi bakal mengkombinasikan para pemain muda dan senior. Akan tetapi PSSI mendapatkan tantangan berat apabila ditolak oleh banyak klub Liga 1. Wajar ajang ASEAN Cup sendiri nggak masuk ke dalam kalender FIFA yang nggak berpengaruh terhadap poin. Muhammad Kusnaini selaku pengamat lokal menyebut ajang ini memang diperuntukkan kepada pemain muda, terutama pemain muda lokal yang saat ini bermain di kompetisi Liga 1. Tetap nggak menganggap remeh lawan. Meskipun menggunakan skuad muda, Indonesia akan tetap memberikan perlawanan sengit di ajang ASEAN Cup. Bahkan Sintayong masih dipercaya untuk menjadi pelatih utama. Hal ini sudah dipastikan oleh Wakil Ketua PSSI yakni Zainuddin Amali saat ditanya awak media. Pria berusia 62 tahun tersebut mengatakan Sintayong masih sangat ingin memimpin di ASEAN Cup. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan ini rela bolak-balik untuk melatih timnas Garuda di dua kompetisi yang berbeda. Padahal kedua agenda tersebut hanya berjarak 4 hari. ASEAN Cup sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 23 November hingga 21 Desember. Sedangkan ronde ketiga akan berlangsung di tanggal 14 dan 19 November. Meskipun berdekatan dengan kualifikasi Piala Dunia, Sintayong diprediksi tetap mengincar gelar juara di ASEAN Cup. Pelatih Korea Selatan ini menyebut para pemain muda Indonesia mulai berkembang. Selain itu, Sintayong juga menjadikan ajang ini sebagai pembalasan bagi para pengkritik. Ex-pelatih tim nasional Korea Selatan ini sering menerima hinaan karena nggak mampu juara AFF. Salah satu kritikan datang dari mantan pelatih timnas Indonesia U16 yakni Fahri Husaini. Dirinya berkata Coach Shin masih belum diakui pelatih hebat karena belum bisa memberikan trofi. Sintayong juga diprediksi akan menggunakan taktik terbaiknya meskipun bermain dengan skuad muda di ASEAN Cup. Itulah ulasan persiapan timnas Indonesia menurunkan pemain muda saat negara rival sibuk pasang target juara. Bagaimana pendapatmu? Apakah Sintayong mampu meraih gelar pertamanya bersama punggawa Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.